Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazairin. Saya dari SMA Swasta Muhammadiyah Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Dalam proses pembelajaran, saya masih menekankan pada konsep pemahaman peserta didik. Dalam memahami materi, pencapaian KKM lebih banyak ditentukan dari keberhasilan peserta didik dalam menjawab dan mengerjakan evaluasi. Kemudian, saya cenderung berharap banyak terhadap peserta didik untuk mampu menguasai materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, saya berharap ketercapaian pemenuhan target materi setiap semesternya juga menjadi prioritas saya dalam mengajar. Dalam proses pembelajaran, saya lebih cenderung memberikan tugas kepada peserta didik dalam hal kognitif atau pengetahuan dan menargetkan waktu tertentu. Dan jika tidak tercapai, saya sering memberikan sanksi yang memberatkan peserta didik. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya hanya menjelaskan materi dalam satu arah, jadi tidak berorientasi pada siswa. Saya tidak melihat latar belakang siswa yang saya ajarkan. Walaupun saya sudah mulai menerapkan bagaimana metode mengajar yang menarik, variatif, dan disenangi oleh peserta didik, namun pada pelaksanaannya masih belum optimal. Saya masih berpatokan pada masa saya sebagai pelajar. Bagaimana saya harus mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan kepada saya. Padahal seperti yang kita ketahui, masa peserta didik sekarang ini sangatlah berbeda karena generasi peserta didik saat ini merupakan generasi milenial yang butuh proses pembelajaran variatif, kreatif, dan inovatif. Dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntun. Semboyan trilogi pendidikan ing ngarso suntlodo ing matnya mangunkarso tutwuri handayani. Poin kedua, kodrat anak merdeka. Merdeka batin yaitu pendidikan, merdeka lahir yaitu pengajaran. Kodrat anak bermain sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling terintegrasi satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Poin yang ketiga, berpihak kepada anak. Anak bukan tabula rasa, kertas kosong, sehingga kita pendidik dapat menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk melatih kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki atau menempel pada diri peserta didik. Baiklah, konsep kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sebagai pendidik, saya harus menjadi suri teladan bagi peserta didik dan memberikan contoh yang terbaik, baik bertutur kata, bersikap, dan bergaul. Saya juga berusaha menjadi teman, sahabat, partner dalam proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga peserta didik nyaman dalam memahami materi pembelajaran walaupun materi tersebut tidak sama tingkat kesulitannya. Saya juga harus bisa menjadi motivator atau penyemangat bagi peserta didik dengan memberikan dukungan, kepedulian, sehingga mereka berani mengemukakan pendapatnya dan maju tampil ke depan. Sebagai pendidik, saya juga menjadi fasilitator untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam berkreasi, berinovasi, dan bernalar kritis dalam penyelesaian masalah sesuai apa yang mereka pikirkan dan yang mereka punya. Pendidikan menuntun adalah memberikan tuntunan kepada peserta didik agar ia selamat dan bahagia, baik sebagai makhluk individu maupun di masyarakat. Pengajaran adalah proses penyampaian ilmu yang bermanfaat. Jadi, sebagai seorang guru, saya memiliki andil besar untuk mengubah pola pikir atau mindset peserta didik dalam menalar kritis pada penyelesaian masalah yang mereka alami baik di kelas maupun di luar sekolah. Guru seperti seorang petani. Seorang petani akan menanam bibit dan merawatnya sesuai dengan bibit yang ditanamnya dan di lingkungan yang baik. Seorang petani juga harus memiliki ilmu dalam merawat. Baik bibit jagung maupun padi akan tumbuh dengan subur sehingga menghasilkan panen raya yang melimpah. Begitu pula hendaknya seorang pendidik memperlakukan setiap siswanya dengan kepedulian yang tinggi, memberikan pembelajaran dengan hati
sehingga siswa yang memiliki keunikan dan keberagaman yang berbeda dapat diperlakukan dengan baik. Guru tidak dapat memperlakukan siswa sama rata dalam memahami pembelajaran. Proses pendidikan dan pengajaran hendaknya disesuaikan dengan kodrat zamannya. Guru tidak dapat memaksakan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan bakat minat yang dimiliki peserta didik, sehingga seorang guru hendaknya melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi atau IT yang berkembang saat ini dan lingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi pendidikannya saat ini. Konsep yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa poin. Yang pertama, menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik dalam bersikap, bertutur kata, dan bergaul. Yang kedua, menjadi sahabat atau teman bagi peserta didik. Tiga, menjadi motivator dan fasilitator bagi peserta didik. Poin keempat, dalam proses pembelajaran hendaknya berorientasi pada murid, berhamba atau berpihak pada anak didik, sehingga peserta didik dapat dengan nyaman, kreatif, inovatif, serta bernalar kritis. 5. Guru menjadi penuntun yang baik bagi peserta didik, bukan mengejar menuntaskan materi pembelajaran. 6. Memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketujuh, memahami dan mendidik siswa dengan kodrat alam dan zamannya. 8. Mengenalkan budaya lokal kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakter serta budi pekerti yang baik. Poin yang ke-9, menumbuhkan dan melatih kompetensi yang dimiliki peserta didik dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Yang ke-10, selalu mengupgrade dan meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik sehingga dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pemikiran bersama bagi pendidik, terutama guru penggerak, dalam meningkatkan kompetensi sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.